Itu udah masuk hari Rabu ya. Itu badanku kedinginan, menggigil banget. Tak ukur itu 37,8. Negara api menyerang gitu ya deh. Itu keluarga 7 orang. Satu orangnya 350 juta. Tapi 7 orang. Di cover No. Itu gimana? Lumayan aku. Mentalnya dulu nih. Jadi dengan 1 juta cukup check out. San RI Kaise. Halo. Halo guys, balik lagi bersama kita di Sakosa Sabtu Berbacot Rasa. Bersama Gua Kokoli. gua Kokolo. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Supaya nggak ketinggalan video terupdate dari kita dan nyalakan lonceng notifikasinya di sebelah kanan kalian. Oke, hari ini kita akan ngebahas sebuah pandemi, tapi dia ini salah satu korbannya, entah korban ekonomi atau korban jasmani. Otomatis jasmani. Karena ekonomi itu sudah sering. Banyak sekarang bukan hanya korban COVID, tapi korban yang lagi satu. Turun terus. Nah, makanya jangan kebanyakan beli COVID. Oke, tapi sebelum kita ngebahas ini, kita ingetin dulu ke kalian ya kalau kita sudah vaksin dan kita sudah menerapkan protokol kesehatan seperti cuci tangan, dan sebagainya dan jaga jarak. Iya. Oke. Cuman karena konten nggak pakai masker. Tapi kita sudah dites, kita semua negatif. Oke, langsung saja kita sambut Ko Sony. Halo. Mungkin kalian nggak asing dengan Kosoni ini. Kosoni ini salah satu ahli falas yang kita kemarin undang. Sekarang beliau juga jadi ahli kesaksian. Kesaksian. Iya. Apa yang mau diberikan kesaksiannya ini? Seputar apa ini? Jadi beliau ini Mm-mm. habis syuting, Bapak ya kan? Udah nggak ada dibahas. Kita Iya. follow up biasa. Terus kita mau perjamuan waktu itu. Kita mau perjamuan positif. Saya kira istrinya. Oh, istrinya. Ternyata beliau. Langsung aja diceritain. Kenapa bisa positif? Kenapa bisa positif ya? Ya mungkin sih karena waktu itu kebetulan yang pertama itu bulan lalu itu aku jarang minum vitamin. Kalau bulan-bulan sebelumnya itu biasanya 2 hari sekali itu minum vitamin gitu kan. Cuman bulan lalu itu kayak memang yang aku ingat itu aku kurang vitamin dan tidur nggak teratur. Jadi waktu itu pulang kerja, beli makan, kehujanan. Habis kehujanan itu aku pulang, makan, terus ngerasanya nggak enak badan gitu loh. Kayak masuk angin. Habis makan itu aku karena nggak enak badan akhirnya tidur itu masih jam 8:30 malam kayaknya. Masih 8:30 malam tapi badanku udah nggak enak. Aku tidur dan akhirnya sampai sekitar jam 2 atau jam 3 itu udah masuk hari Rabu ya. Itu badanku kedinginan, menggigil banget. Sampai AC dimatiin pun menggigil banget. Nah, dari situ aku minum paracetamol. Dulu itu aku pernah punya pengalaman kayak gitu, tapi waktu itu aku kenanya itu DB, demam berdarah. Nah, itu aku takutnya itu aku kena DB lagi. Karena kan sekarang kan DB lagi naik juga nih di Bali. DB sama tipes itu kan lagi naik dan kebetulan mereka itu gejalanya sama, mirip-mirip gitu loh. Nah, akhirnya dari hari Rabu, Kamis, Jumat itu aku demam. Sekitaran 37 sampai 37,7 paling tinggi waktu itu. 37,7 itu paling tinggi. Itu 3 hari aku. Jadi naik turun. Cuma tak minum paracetamol sama vitamin. Hari keempat itu aku sembuh. Aku ngerasa normal aja. Akhirnya aku kerja lagi. Nah, pas kerja itu sekitar jam 3 sorean aku ngedrop lagi. Badanku tiba-tiba panas lagi. Tak ukur itu 37,8. Nah, dari situ tapi aku ngetes indera penciuman sama perasaku ini normal. Jadi aku nggak kepikiran kalau aku
kena ini nih. Gak mungkin lah, mitos. Ya, pikiranku nih, aku nggak mungkin kena COVID nih, soalnya aku setiap pagi aku selalu ngetes indera penciuman dan perasa setiap pagi untuk memastikan ini aku kena apa enggak. Nah hari keempat aku udah enakan, sorenya ngedrop lagi, itu aku memutuskan untuk aku ke dokter karena itu aku udah pusing, terus sendiku ini sakit semua. Punggung, terutama punggung itu berasa sakitnya, itu berasa kayak ngilu gitu loh. Nah, ini kenapa gitu loh? Karena kan DB kan juga kena di sendi-sendi kan, sakitnya kan di persendian. Akhirnya aku memutuskan untuk ke rumah sakit. Aku pede ke rumah sakit karena indera penciuman sama perasaku normal gitu. Tapi dalam keadaan pakai masker itu. Masker. Aku masker. Aku jadi selama sakit itu masker terus, di rumah pun aku pakai masker karena di rumah ada orang tua. Nah akhirnya, dan orang tuaku kita bisa kamar, orang tuaku ya cuma di kamar aja dia. Jadi dia di kamar, makan pun kita taruh di meja. Aku masuk kamar, mamaku keluar, mamaku masuk, aku keluar. Jadi gitu aja. Jadi kalau kita nggak pernah ada mobilitas yang ketemu gitu, nggak pernah ada ketemu. Jadi akhirnya balik lagi, aku ke rumah sakit, aku pede ke rumah sakit, aku bilang kalau kayaknya nih aku kena DB, aku mau cek darah. Tuh. Nah, oke, diambil dicek darah, aku dikasih paracetamol, langsung diinfus paracetamol karena waktu itu juga demamku 37,8. Tapi kalau menurut dokter dengan 37,8 itu belum termasuk demam. Itu meriang namanya. Dan biasanya kalau di bawah 38 dokter itu nggak ngasih paracetamol. Cuman karena aku minta dan kepalaku waktu itu memang pusing sih. Jadi aku dikasih gitu. Nah, sambil nunggu susternya bilang, Pak, standar di rumah sakit sekarang kita melakukan tracing COVID. Jadi harus di swab antigen. Nah, swab antigen pun itu aku masih pede karena indera perasaku sama penciumanku masih oke gitu loh, masih bisa. Di rumah sakit pun tak tes masih bisa gitu. Nah, oke, antigen. Akhirnya merasakan tuh antigen pertama kali ya. Colok gitu. Wih. Rasa, ternyata nggak sesakit yang tak pikirkan ya. Ya cuman geli aja gitu, nggak sakit sih nggak, cuman geli. Nah begitu udah di antigen, kalau nggak salah setengah jaman keluar, dikasih tahu trombositnya normal, terus leukositnya normal, terus organ-organ yang lain normal, tapi nah ini udah ada kata-kata tapi ini aku udah gak enak nih. Ini bapak ternyata positif COVID. Oke. Nah itulah awalnya ya. Jeng. Negara api menyerang gitu ya, Deng. Gak terima, gak percaya. Percaya apa enggak langsung? Gak percaya awalnya. Awalnya aku kayak gak percaya, tapi ini yang bilang dokter gitu loh. Jadi akhirnya aku minta PCR. Aku minta PCR besok paginya. Tapi karena aku udah dari screening awal aku udah positif, jadi aku memutuskan untuk aku isolasi mandiri di rumah sakit. Gitu. Aku di rumah sakit aja, aku diisolasi. Dan ternyata di isolasi itu di rumah sakit kamu nggak boleh ditungguin siapa-siapa, nggak boleh dijenguk. Boleh sih kalau mau ada yang nemenin, boleh ditemenin. Tapi yang nemenin ini nggak boleh keluar masuk. Jadi kalau udah masuk harus di dalam terus. Ikut isolasi lagi. Ikut isolasi sampai selesai. Makan pun di dalam. Pakai APD. Jadi pakai APD lengkap. Kayak gitu. Nah akhirnya ya karena aku sama istriku waktu itu di situ, kita udah bingung nih. Ya udahlah, tak bilang ya udah aku isolasi di sini, kamu isolasi di rumah aja, tetap jaga protokol. Karena istriku juga pasti positif kalau saat itu di tes gitu loh. Aku bilang nggak usah tes karena pasti positif kamu. Sama karena kita kontak terus. Orang tidur satu kasur gimana kayak. Jadi pasti positif. Jadi ya udah kamu pasti positif. Kamu ini aja isolasi mandiri aja gitu di rumah. Aku di rumah sakit.
Nah, dari situ awal dimulainya. Padahal aku ingat sehari sebelumnya itu ngomongin soal vaksin. Ada jadwal vaksin gak? Sehari itu aku lagi vaksin. Ada jadwal vaksin gak? Aku mau vaksin. Udah divaksin. Dijawab. Kena dulu. Oke, ternyata dia awalnya tuh mulai dari sakit demam ya. Iya. Naik turun, demamnya bukan falasnya naik turun ya. Bukan. Demamnya- Turun terus. Bukan koinnya ya. Bukan koin. Kalau koinnya sekarang lagi turun. Gak usah bahas koin. Solder. Lanjut. Oke, dari sakit habis itu memang awalnya tuh tidak berasa. Penciuman masih ada, perasa masih bisa. Akhirnya ternyata tiba-tiba dites positif. Ya. Dan pada saat itu kalau nggak dites untuk tracing gimana? Kalau nggak dites itu aku malah kepikiran sih, karena gini, aku sebelum pergi ke rumah sakit itu yang tak pikirin adalah satu, aku ini kena DB atau tipes yang membutuhkan infus, ya kan? Karena kan kalau DB kalian kan butuh cairan terus gitu loh. Sedangkan kalau kena DB itu mau minum aja malas. Itu yang tak pikirin satu. Yang kedua aku juga mikirin sih kalau aku ini positif COVID, kalau nggak ke rumah sakit, aku nanti nularin orang lain. Nah itu aku lebih nggak mau gitu loh. Jadi aku akhirnya ya udah, aku dari rumah pun udah mikirin kalau aku positif, ya udah ya harus diterima ini gitu. Jadi begitu aku tahu hasilnya memang positif, ya shock. Awalnya itu shock. Tapi ya balik lagi, aku dari rumah udah tahu nih kalau nanti kalau aku di iniin kayaknya bakal positif gitu loh. Jadi ya kalau dibilang gimana kalau nggak dites ya menurutku harus dites. Menurutku gini, kebanyakan orang ya teman-temanku ya, itu mereka tuh tahu kalau mereka tuh ada gejala COVID. Yang jadi permasalahan itu apa sih? Takut untuk tes. Bukan takut di swab, bukan takut dicoloknya. Hasilnya yang takut. Karena nggak semua orang itu berani nerima hasil positif gitu loh. Jadi makanya ini yang penting ya. Ini yang penting itu adalah kalau kita tahu kita positif, yang paling penting, yang pengalamanku, yang paling penting adalah kita harus punya mindset kita bakal sembuh dalam 2 minggu. Nah 14 hari aku bakal sembuh gitu loh. Nah virus ini bakal mati, aku bakal sembuh. Udah gitu aja. Jadi jangan sampai kita nggak mau tes, ternyata kita positif, kita OTG, kita nularin yang lain. Kasian kan? Kasian orang lain yang ada komorbid. Ya puji Tuhan aku nggak ada komorbid gitu loh. Jadi semuanya ya masuk karantina, diisolasi. Sebentar. Komorbid tuh Penyakit bawaan. Penyakit bawaan. Jadi penyakit bawaan. Bahasanya biologi Iya, sekali. biologi. Saya anak antariksa orbit sih. Komorbid. Nah, apa nih? Oh ya, enggak. Aku sebenarnya teringat gitu. Untung Kosoni ini orangnya normal lah. Maksudnya ngikutin the flow. Aku dulu punya teman tuh nggak terima. Dicariin. Ada kesalahan administrasi ternyata. Itu nanti di belakang ya. Iya. Minta tamunya dulu. Jadi langsung diisolasi hari itu juga atau besoknya? Hari itu juga. Jadi malam itu juga aku di tracing pertama di swab antigen positif. Aku langsung disiapin kamar khusus untuk isolasi. Jadi begitu masuk malam pertama aku udah diinfus kan. Itu cuma dikasih paracetamol aja semalam. Sama nggak tahu infus apa itu. Pokoknya cairan obat kayaknya. Terus aku dikasih di WhatsApp sama rumah sakit kalau besok pagi akan diadakan swab PCR pagi-paginya. Nah, aku swab PCR. Begitu swab PCR, sorenya hasilnya keluar. Ternyata memang positif. Aku minta difotoin hasilnya karena aku mau lihat CT value-nya kan. Cut off-nya. Cut off-nya di mana? Ternyata lihat CT value-ku 38 nih. Loh kok tinggi? Jadi kalau CT value ini semakin tinggi itu katanya
virus yang di dalam tubuh kita yang ditangkap ketika kita PCR itu sedikit. Jadi virusnya itu sedikit atau bisa dikatakan virusnya itu udah mati. Kenapa masih positif? Itu sisa bangkainya aja gitu. Karena CT value-nya udah tinggi. Kalau CT value udah di atas 35 itu kalau di Wisma Atlet udah boleh pulang malah. 32, 35 tuh udah boleh pulang. Nah, aku 38 malah hari pertama masuk ke rumah sakit kan. Jadi ini nggak tahu nih aku memang baru kena atau memang virusnya udah mati. Pertanyaannya kayak gitu. Terus hari pertama sampai hari kedua itu aku dikasih injeksi vitamin. Nah, tengah-tengah dikasih injeksi vitamin itu aku sama pihak rumah sakitnya di WA. Mulai malam ini akan dikasih injeksi antivirus COVID. Antivirus COVID itu Covivor namanya Covivor itu. Nah, begitu dikasih awalnya sih hari pertama sama kedua itu aku cuman ngalami meriang-meriang aja. Ya suhu tubuh 37,5 gitu-gitu loh. Enggak gimana ya? Ya rasa meriang gitulah. Kayak enggak enak gitu aja. Enggak ada batuk, enggak ada apa, makan pun masih enak, semuanya masih enak gitu. Begitu aku hari kedua malam harinya dikasih antivirusnya Covifornya, itu baru mulai makan nggak enak, kehilangan nafsu makan. Ini bukan nyalain Covifornya ya, karena kan orang-orang kan Reaksinya beda-beda. reaksinya kan beda-beda. Cuman yang tak rasain begitu aku diinjeksi Covivor itu nafsu makan nggak ada. Jadi yang awalnya aku makan itu normal, bisa makan semua. Itu hari kedua malam kan, hari ketiga sarapan, itu makanan di rumah sakit enak-enak loh. Serius. Iya, Contoh ya, kamu spaghetti carbonara, stik ayam, stik sapi, terus french fries. Kalian makannya tuh enak-enak beneran kayak di kafe. Biar kita cepat sembuh kan. Nah, tapi aku nggak bisa makan. Sayang sekali. Cuman makan. Jadi kayak stik itu ya. Itu aku cuma makan dua potong loh. Udah nggak bisa makan lagi. Ternyata di sini kita belajar. Biasanya konotasi kata nafsu itu negatif. Nafsu itu penting. Mau enak apapun makanannya perlu nafsu. Nah, dan ternyata aku kan, loh ini kenapa kok aku nggak bisa makan gitu loh. Tapi pengen makan. Melihat itu kayak menggugah selera. Enggak lapar. Enggak lapar. Aku tanya ke susternya, ini kok saya jadinya nggak nafsu makan ya gitu. Kenapa gitu loh? Mungkin karena efek dari antivirusnya. Dari kata susternya sih gitu. Karena kebanyakan yang di rumah sakit itu aku tanya juga mereka mengeluhkan hal yang sama. Jadi nafsu makan memang turun. Terus ada juga yang karena aku punya emah juga, jadi emahnya waktu itu agak keganggu. Nggak sakit yang gimana sih, cuman agak nggak enak aja di perut. Jadi dikasih lagi obat untuk emah gitu. Seperti itu. Dan itu berlangsung selama 7 hari. Jadi aku di rumah sakit itu 7 hari karena peraturannya kalau kita dikasih antivirus itu dosisnya kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah itu 900 miligram. Mililiter ya? Pokoknya 900 itulah. Miligram ya? Miligram ya. Mililiter kebanyakan. 900 miligram. Jadi hari pertama itu aku di hari ke berapa ya berarti? Pokoknya aku injeksi pertama itu langsung 200 mili. 200 mili setiap harinya aku dikasih 100. Jadi pas 7 hari aku tuh udah 900. Nah, itu total di opnam itu 1 minggu. 1 minggu pas 7 hari. Oke. Habis itu di swab lagi atau gimana? Di swab lagi. Jadi habis itu aku tuh meriang itu hari sampai ketiga aja. Sampai hari ketiga itu aku meriang dan pegel-pegel di punggung. Tapi pegel-pegelnya di punggung itu udah reda, udah hampir nggak berasa gitu. Jadi hari keempat sampai hari ketujuh itu benar-benar kayak nggak ngerasain apa-apa. Ya cuman nggak bisa makan. Cuman masih nggak bisa makan aja, nggak enak mau makan apa. Akhirnya aku telepon istriku tak bilang, aku gojekin ini nasi padang. Dan anehnya aku nasi padang habis.
Selera Nusantara. Selera Nusantara. Mungkin karena image-nya bungkusnya udah makanan rumah sakit kok. Iya. Ya mungkin ya. Iya, dulu aku di Omnan tuh juga pengennya itu Makanan luar. lalapan. Mungkin sih. Tapi dari ceritanya Koson ini kelihatan kalau yang bikin lebih down atau lebih drop, lebih struggle itu bukan dengar positif, tapi waktu di karantina. Waktu di karantina. Karena waktu di karantina itu aku kepikiran istriku. Dia sendirian kan. Maksudnya dia kan harus ngatur dia beli makannya gimana buat dia. Kalau aku kan makan udah tersedia di rumah sakit. Dia harus ngurusi mamaku juga gimana gitu loh. Jadi aku pikiranku tuh cuma di rumah ini gimana ini gitu loh, bingung. Dan istriku pun juga bingung gitu loh karena ya itu shock sih. Kalau aku bilang itu yang kita lebih kenanya tuh ke psikologinya gitu loh. Jadi kepikiran terus, ini aku udah sembuh belum ya? Belum. Gimana? Jadi parno. Sakit dikit di dada kayak ada nyeri yang dulu biasanya alah paling apa ini. Sekarang kenapa nih? Kenapa ya ini? Kenapa ya kayak gitu-gitu aja. Dan ada case juga ya yang sampai karena drop di isolasi itu. Jadi ada case itu juga dia itu di positif di karantina. Lingkungan dan teman-temannya itu kayak nggak kurang mendukung lah kalau aku bilang. Kurang mendukung dia untuk sembuh. Dikucilkan lah ya. Dikucilkan. Jadi dia tuh dikucilkan, dibilang, "Weh, kamu COVID, kamu ini sekalipun udah negatif nih. Wah, kamu COVID, bekas COVID jauh-jauh gini." Ya mungkin itu joke ya, mungkin kayak bercanda. Iya. Tapi kalau orang untuk penyintas ya saya penyintas ya. Orang sembuh dari COVID kan namanya penyintas. Bagi penyintas itu nggak semuanya orang mikir, "Ngapain aku dengerin lu?" Nah, ini kasus ini dia tuh sampai ngedrop terus akhirnya meninggal. Karena ngedrop. Cuma gara-gara digituin, bayangin. Jadi memang ya gimana ya? Tapi gimana perasaannya Koko waktu diisolasi itu boleh bawa HP gak sih? Boleh. Boleh. Nah di situ Koko ada posting apa atau kayak nginfo apa ke Aku teman-teman? Aku posting. Dan reaksi lingkungannya gimana? Oh, bagus banget. Ya, puji Tuhan saya berada di lingkungan yang sangat baik ya. Ya kalau lingkungannya Koson itu bukan dihujat, tapi lingkungan Hanover. Tuh, gimana Kapan mau? sembuhnya? Ayo. Gimana Hanover langsung Hanover. Jadi kebetulan aku punya teman di Surabaya itu mereka juga beberapa udah pernah ngalami duluan, udah pernah kena duluan gitu loh. Jadi begitu tahu aku kena, itu mereka langsung telepon aku. Malah banyak yang telepon kasih tahu, nanti kamu kalau ngerasain gini aja gini. Jadi nggak usah panik. Nanti biasanya kamu hari ke-5 kamu ngerasain ini, nggak usah panik, santai aja. Kalau ngerasain sesak nafas, kamu hari ke ini tenang aja, nggak usah terlalu dipikir. Nanti kamu diem keluar keringat yang banyak, nggak usah panik. Itu memang kayak gitu. Jadi aku sampai dikasih jadwal gitu loh. Hari pertama ngerasain apa, tak kirimin ke istriku juga. Ya 80% bener. Memang itu yang terjadi gitu loh. Sampai nanti kalau habis keringat banyak 2 hari 3 hari kamu udah sembuh. Nah kayak gitu. Jadi teman-temanku ini mereka malah support gitu loh. Nggak usah dipikirin, ya anggap aja liburan, nggak mau liburan di rumah sakit yang Staycation. staycation gitu. Makan enak. Tapi memang di pikiranku waktu itu aku posting jendela rumah sakit tak foto, terus aku tulis captionnya let's fight and I will win. Nah, jadi semangat tuh harus dari kita dulu, gitu ya. Jangan dari orang lain dulu, dari kitanya dulu. Tapi selama 7 hari itu disuntik infus juga tuh. Infus? Berarti mandi bawa infus? Gak mandi? Gak mandi. Tisu basah. Bukan staycation. Tisu basah. Tapi dapat sempat ngerasain hilang penciuman dan perasa gitu gak sih? Enggak. Aku dari pertama sampai hari ini itu normal. Nggak ada gangguan di indera penciuman sama perasa. Bukan sarafnya tuh. Nah, itu aku nggak tahu sih. Tapi kan ini ya kan Kosoni kan mantan perokok kan. Apakah ini gimana juga nih? deh. Jadi malam pertama aku
aku antigen kan, yang antigen tuh aku positif. Terus aku dianjurkan foto torak dulu. Asik, torak. Foto paru-paru gitu kan. Foto paru-paru, oke, foto paru-paru. Sebelum foto nih aku bilang ke dokternya, saya dulu ini perokok aktif. Nah ini kira-kira nanti ketahuan nggak paru-paru saya ini karena rokok atau karena COVID gitu. Oh nanti kelihatan kok gitu. Nggak apa-apa, kita foto dulu aja ya udah. Aku foto kan. Terus udah balik lagi ke kamar isolasi. Kalau nggak salah 2 hari kemudian baru keluar hasilnya. Begitu hasil keluar, jadi tak lihat dokternya bawa kan. Hasilnya malah bagus loh. Jadi paru-paruku tuh bersih, nggak ada peradangan, nggak ada apa gitu, dan semua normal. Jadi ginjal, hati semua itu normal. Paru-paru juga. Ih gile. Jadi aku perokok dulu. Yang perokok mana suaranya? ya kan aku berhentinya kan juga udah lebih dari 13 tahun, lebih dari 12 tahun kayaknya. Mungkin pemulihan sendiri sih bisa hilang. Ya mungkin ya kesempatan merokok lagi. Enggak. Video ini viral dengan ajakan merokok. Nah, habis itu untuk biayanya ini, biaya selama di rumah sakit di PCR, tes ini, tes itu gimana? Aku kemarin pakai asuransi apa ya? Swasta ya. Asuransi swasta. Jadi pakai asuransi swasta. Yang kartunya berwarna itu. Kebetulan warnanya hitam. Magic card. Jadi langsung di cover ya. Jadi langsung di cover dan ya awalnya sih aku nggak ada kepikiran buat ikut insurance, ikut asuransi gini-gini ini aku nanti aja deh. Tapi karena waktu itu kalau nggak tahun lalu istriku kena DB 4 hari aja 8 juta. Ini lumayan nih. Jadi dari situ aku mikir yaudah deh ikut aja. Toh juga ini pandemi. Takutnya aku di tengah pandemi nanti sakit apa malah bingung, kerjaan lagi macet, nanti malah pengeluaran sakit kan. Akhirnya aku ikut. Ya puji Tuhan sih ya berguna banget ya. Pas. Tercover semua nih berarti. Lumayan karena hasilnya habisnya banyak. Puluhan. Di atas 5? Di 50 di atas. Wow. Untung. Jadi gini. Ini nih ada sesuatu yang lucu ya. Okay. Jadi gini. Sebelum aku ada 2 temanku itu COVID juga. Di rumah sakit yang sama. Gejalanya malah lebih parah dari aku. Jadi ada yang sampai rada sesak nafas, itu ada. Jadi temanku yang satu itu selama 14 hari itu habisnya sekitar 40 jutaan. Terus yang kedua itu 9 hari dengan obat dan fasilitas dan kamar yang sama itu habis 24 kalau nggak 25 juta. Aku 7 hari. Dokternya saya bilang, ini bapak ini pasien tercepat yang keluar. Imunnya kuat karena 7 hari di swab udah negatif dan CT value-nya nggak turun sama sekali, tetap di 38. Itu aku 7 hari dengan fasilitas yang sama dengan 2 temanku itu habisnya aku 51 juta. Kenapa? Nah, itu aku nggak tahu kenapa. Jadi nggak di bill-nya itu nggak ditulisin obatnya itu apa aja. Langsung totalannya semua. Jadi kamar, antivirus ini udah gitu. Oh. Kalau kita sakit biasa kan ada nama obatnya tuh, semua kan detail. Ini enggak. Ya kayak gitu. Aku lebih menarik sama judul. Jadi di atas 50, 51. 51. Mikirnya 70, 80, di atas 50 benar. Temanku 1M Surabaya. Gila. 1M. 1M. Ada yang satu keluarga 7 orang. Satu orangnya 350 juta. Tapi 7 orang. Di cover No.
Itu gimana? Tak bilang ikut asuransi, nggak perlu ikut ke aku sih. Yang penting ikut aja gitu loh. Karena kan ini kan musim pandemi, ya semua postpone, kerjaan juga postpone. Jadi ya penting untuk memproteksi diri. Nah, itu bisa nonton di pojok kanan atas itu kan. Iya. Gue tadi ingat itu. Gue mulai recall. Saya bukan agent ya. Bisa langsung nonton. Kita sediakan linknya nanti. Langsung gue callback, recall. Oke, lanjut. Nah, jadi selama 7 hari kan? 7 hari. Seminggu itu, kok gimana perasaannya sendiri di ruangan? Perasaannya apa ya? Ya kangen sama istri, kangen sama keluarga yang pasti ya. Jadi nggak enak ternyata tidur sendiri itu nggak enak gitu loh. Terus apa ya? Jadi kayak gini. Kalau yang tak rasain tuh COVID ini itu kayak aku kayak sakit flu tapi dikurung, nggak bisa kemana-mana. Jadi tak kira ini tuh awalnya tuh aku mikir karantina di rumah sakit itu nanti bakal enak gitu kan, menyenangkan. Ternyata enggak. Bebas dari beban. Ternyata enggak enak sama sekali beneran. Tambah bebannya banyak tapi kita terbatas untuk melakukannya. Iya. Tambah ini banget apa ya? Bosen gitu loh. Bosen dan gila ini waktunya nggak jalan-jalan. Dan itu nggak cuman aku loh. Semua pasien. Hampir semua tuh ngerasain kayak gitu. Seharusnya aku kalau punya PS rental gue. Aduh, parah sih itu. Karantina. Kesannya apa nih kok kesannya? Jadi setelah jadi penyintas COVID ini, kesannya gimana kesannya? Kesannya Bagi teman-teman yang mungkin yang sekarang lagi positif atau yang pernah Masih fight melawan COVID di luar sana. survivor ya. Survivor. aku ingat obatnya Covivor terus. VV4. Survivor. Biologi lagi VV4. Jadi gini, buat aku COVID itu ada ya. Untuk yang nggak percaya COVID, ya terserah sih. Nggak percaya nggak apa-apa. Nggak percaya nggak. COVID itu nggak ada nggak apa-apa. Tapi aku merasakan dan merasakannya itu ketika ya itu badanku ini sakit semua, terus meriang-meriang nggak jelas gitu loh. Dan memang hasil uji klinis aku positif gitu loh. Ya tetap patuhin protokol yang ada. Untuk yang sekarang lagi berjuang sembuh, ya buat happy aja. Di bawah happy aja. Happy aja. Berarti kalau aku lihat TV itu ada korban sembuh kuku satunya. Iya. Jadi yang diupdate tuh Iya, yang diupdate itu kawal COVID itu. Nah, itu aku salah satunya. Sony. Waktu positif pun aku salah satu. Duh. Oke, terus ada kiat-kiat apa nih untuk tadi kan kesan nih. Terus pesan-pesannya untuk para pejuang COVID lagi yang mungkin sekarang dia perasaannya lagi down banget. Mungkin kan nggak semua penyintas nggak semua pasien sekarang itu kan memiliki lingkungan yang sama kayak kita nih. Gimana nih? Selama saya di sana sih hampir setiap saat itu video call terus sama teman-teman, sama istri ya. Jadi makan pun video call gitu kan. Nah, itu yang buat saya merasa ya dikuatkan juga gitu. Nah, terus banyak doa ya. Orang kalau kena COVID nggak usah diomongin, suruh doa pasti doa. Ya, percayalah ya. Pasti doa. Star. Tapi doanya ya beriman. Ngomongin doa gue ingat kejadian India yang tsunami kan. itu. Itu jadi tsunami. Jadi selama saya di sana ya video call, berdoa, lebih apa ya, lihat-lihat YouTube yang ya menyenangkan hati. Ya, ikut ibadah secara online. Jadi gini, ketika kita sehat, itu imun kita sendiri yang akan mengalahkan sakit itu. Jadi jangan makin ngedrop. Dan ini untuk yang teman-teman di luar sana juga ya. Kalau ada salah satu temennya atau saudaranya yang kena,
ya kalau saya bisa bilang sih, ya tolong jangan dikucilkan. Karena itu pengaruh. Kenapa? Ya karena itu tadi. Zaman sekarang ini orang kena COVID kayak lebih hina daripada orang ini pencabulan. Karena Jadi kayak- digaung-gaungkan terus. Nah, itu permasalahan. Jadi kayak kalau zaman dulu tuh di Alkitab tuh kayak orang kena kusta gitu loh. Wih, orang ini kena kusta dikutuk Tuhan. Nah, itu kayak gitu. Itu jangan ya. Itu jangan. Jadi sampai saya ini baca-baca karena gini. Orang yang sudah sembuh dari COVID itu ternyata itu ada namanya yang dia tuh long COVID. Nah, long COVID tuh nanti cari sendiri deh apa itu long COVID. Itu jadi kayak gejala-gejala itu yang masih sering muncul selama mungkin bisa 1 bulan atau 2 bulan, bahkan ada yang berbulan-bulan gitu loh. Dan itu yang kayak orang yang kena COVID itu pasti parno. Ngerasain demam aja, aku sendiri aja kayak ngilu-ngilu gitu ya. Itu parno loh kadang. Loh, ini kok gini lagi ya, kenapa nih? Itu kadang masih parno. Nah, kita aja kadang masih parno, ditambah kalau ada orang-orang sekitar kita ini yang wah, kamu kena COVID lagi nih. Nah, coba bayangkan itu kalau ke diri kita sendiri itu gimana sih? Janganlah. Kita ini harus merangkul, mendukung biar tetap sehat semua. Oke. Langsung Loli support para yang mungkin yang positif-positif. Iya, Kita bisa pasien. video call bareng. Saling semangatin. Kamu sekarang ngalamin apa? Kita semangatin. Kalau kalian nggak punya circle yang bagus, kita Ya, semangatin. sampai ada kayak kalau nggak salah ya, sampai ada grup di Facebook itu grup penyintas COVID. Itu ada, jadi mereka saling sharing saling sharing apa? Setelah sembuh mereka ini ngalami apa? Ada yang ngalamin masih long COVID, masih sering sesak nafas, sering ini. Ya itu bagus banget, Oke, terus pada intinya semua pembicaraan ini bertuju pada di mana kenanya dan dari siapa. Kalau itu butuh tracing yang sangat. Ini kita ngomong bacot panjang lebar setengah jam. Ujungnya kita tetap nggak tahu intinya apa. Kita ini warga 62 sekali. Kebanyakan bacot. Jadi sebenarnya kena dari siapa? Kemungkinan terdekat. Wah, gimana ya? Nggak bisa ngomong deh, nggak tahu saya. Oh, Nggak tahu ya. Karena aku juga kontak dengan banyak orang, Padahal aku cuman pergi tuh ke ya 1-2 tempat aja. Tiap hari juga aku di satu tempat. Paling cuman kalau weekend aja aku pergi ke tempat lain. Ya Waktu susah bagaimana? sih. Ya susah. nggak bisa tracingnya, terlalu rumit itu. Atau mungkin waktu tidak di tempatnya tapi nempel di stangnya. Karena waktu gini nggak usah. Bisa juga. Bisa Ya juga. pada intinya sih kalau aku nggak nyalain orang lain ya, mungkin karena aku lalai nggak minum vitamin dan aku nggak jaga jam tidur. Oke. Nah, gitu. Nah itu ya Oke. bahaya. Bahaya. Kita jangan mencurigai orang lain. Salahkan diri sendiri lah ya. Betul. Jangan salahkan orang lain. Ya mungkin tujuannya emang Koson itu positif dulu supaya kita bisa bikin konten. Kalau nggak positif nggak bikin konten. ada imbal baiknya, ada imbal baiknya ya. Karena nggak semua orang mau sharing pengalamannya kan. Karena baik lagi itu seperti aib Iya. untuk beberapa orang. Iya, yang untuk beberapa orang memang sampai mereka tuh bilang kalau bisa jangan ada yang tahu ya gitu. Aku kena COVID. Kalau aku sih mikir, lu ngapain? Apa sih? Apa Kayak salahku? kena HIV aja. Ya nggak apa-apa gitu loh. Kalau aku malah, wah Sony kena COVID, ya nggak apa-apa. Itu buat apa ya? Kalau kamu mau tanya, ya tak jawab. Gitu. Jadi lebih ke arah sharing sih. Jadi Berbagi kita bisa pengalaman. men-share Nah, gitu. pengalaman para penyintas COVID ini. Betul. Dan nanti kita berjuang bersama Loli. Langsung ke closing. Ya terakhir kok kira-kira kapan nih? Apa namanya? Corona ini pandemi ini bakal selesai ya. Ya pandemi ini berakhir ya susah ya. Apalagi ini banyak varian-varian baru kan yang Bukan hanya minuman varian Iya, baru. COVID pun makanya. sudah COVID. berkembang. Iya benar. makanya lihat makin banyak nih variannya. Nggak tahu juga sih. Soalnya kan kebijakan dari pemerintah kan sekarang kan yang paling efisien kan vaksinasi. Nah, vaksinasi ini kan terakhir juga kan ternyata ada yang meninggal juga kan gitu ya. Ada yang meninggal karena apa?
pembekuan darah kalau nggak salah ya. Iya. D-dimernya tinggi. Nah, itu penting juga sih. D-dimer tinggi itu waktu aku masuk rumah sakit pun aku juga dites D-dimer. Jadi ada pembekuan darah apa enggak gitu. Karena kalau ada pembekuan darah itu yang fatal. Jadi begitu aku hari pertama aku langsung dites D-dimer. Ada pembekuan apa enggak? Nah, puji Tuhannya enggak ada. Aku enggak ada infeksi yang parah. Terus enggak ada peradangan yang parah, enggak ada. D-dimerku pun juga 0 sampai 500. Jadi masih normal gitu loh. Nah, kalau aku sih ditanya kapan pandemi ini berakhir ya sejauh mana kita bisa mentaati protokol itu. Ya kembali lagi ke kitanya. Kalau kitanya aja kalau masih senengnya nongkrong, ya nongkrong sih nggak salah ya. Ngobrol itu nggak salah. Yang salah adalah ketika kita ngobrol berdekatan, nggak pakai masker, terus nggak mau divaksin. Nah itu sih. Ya, jadi gue mau jawab ngobrol berdekatan sama Ya, kita. Kita ini kan udah vaksin semua. Jadi gini, vaksin itu nggak menjamin kita kebal ya. Iya. Jadi masih tetap kalau nggak salah vaksin itu untuk menangkal 60% kalau nggak salah ya. Cuman 60%. Masih ada kemungkinan kita terinfeksi. Nah, yang kalau kayak aku penyintas itu semalam aku baca di Instagram ada dokter yang dia edukasi untuk COVID. Jadi kalau untuk penyintas, antibodi penyintas ini bisa bertahan menangkal virus itu selama 9 sampai 12 bulan. Tapi tetap bisa terpapar lagi, cuman lebih kecil ininya rasionya. Jadi kalau misalnya nih ada yang kena mengalami gejala, demam, nggak enak badan, sakit semua badannya, cepet-cepet tes. Kalau negatif, menurut aku jangan langsung pergi-pergi, isolasi aja. Isolasi minimal 10 hari. Kenapa 10 hari? Karena itu masa inkubasi virus. Jadi setelah lewat dari 10 hari, virus itu tidak bisa menularkan ke orang lain. Kemarin sih aku dikasih tahu dokternya kayak gitu. Jadi ya Baru mau uji keren sekali. aku dikasih tahu. Aku banyak baca artikel-artikel selama di rumah sakit. Oke. Karena banyak waktu itu Belajar. Iya belajar. Untung gak main falas lagi. Lumayan aku. Tetap produktif. Jadi sakit tetap. Lebih fokus. Tapi ya siapin mentalnya dulu nih. Kan 1 juta cukup check out. Kodenya itu. Ya udah kita closing aja. Jadi apa sih yang bisa kita pelajari dari video ini? 1, ya COVID itu masih ada. Jaga, nggak usah ngurusin orang lain dulu, jaga diri sendiri aja. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Terus juga kalau misalkan kalian positif sekarang atau pernah jadi penyintas, don't worry, kita masih ada Lauli di sini, DM aja kita. Bisa komen juga di bawah bagi kalian para penyintas COVID. Kalian bisa ceritain nih sebenarnya gejala-gejala apa yang kalian rasakan selama COVID itu. Iya, nanti kalau sudah berkumpul 5 orang kita akan main basket. Kalau kita berkumpul 10 orang kita tandem basket. Oke, jadi segitu aja guys podcast kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian jika kalian merasakan itu bermanfaat. Dan jangan lupa untuk Sebentar, kalau saya salah fokus dengan kata bermanfaat, gak manfaat juga subscribe. Oke. Jangan lupa untuk gua jangan sekarang untuk lupa. nyalakan lonceng notifikasi di sebelah kanan kalian supaya nggak tertinggal video-video terupdate dari kita. Bagi kalian yang mau share cerita, kalian bisa DM kita di Nah ini di lauli.id atau email kita di info@lauli. .online. Lupa. Oke, jadi sekian podcast pada hari ini. Gua Kokoli. Gua Kokol. Kita pamit. Undur diri. Bye bye. Bye bye.